Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Salsabella dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2024 12 2952. Di sini saya akan memenuhi tugas video dari mata kuliah Profesi Keguruan. Langsung saja Ibu, kita mulai wawancaranya. Perkenalkan, nama Ibu dulu siapa? Nama saya Nur Halida, biasa dipanggil Ibu Halida. Riwayat pendidikan Ibu? Saya bersekolah di SMP Negeri 1 Rantau, kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Rantau, lalu saya berkuliah di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, mengambil jurusan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Apa yang memotivasi Ibu untuk memilih profesi sebagai guru? Motivasi saya memilih profesi sebagai guru adalah karena saya yakin dan percaya bahwa pendidikan dapat mengubah tatanan sosial dan bisa memperbaiki karakter dari seseorang. Karena dengan pendidikan yang awal mulanya kita tidak mengetahui, tidak tahu, tidak mengerti, akan menjadi tahu dan mengerti. Saya sangat senang ketika melihat mata anak-anak yang berbinar ketika mereka mempertanyakan sesuatu, mempertanyakan dan ingin tahu lebih banyak tentang materi-materi. Lalu menjadi guru adalah cita-cita saya semenjak saya kecil. Nilai prinsip apa yang Ibu pegang dalam menjalani profesi sebagai guru? Prinsip utama saya adalah Ingarsa Sum Tulada. Saya percaya bahwa guru bukan hanya penyampai materi, tapi juga role model, seorang teladan. Saya memegang prinsip inklusivitas, bahwa setiap anak itu punya potensi yang unik, punya potensi yang berbeda, dan mereka harus dihargai tanpa membeda-bedakan. Metode pembelajaran apa yang sering Ibu gunakan dan mengapa? Saya sering menggunakan PBL atau Problem Based Learning dan pembelajaran berkelompok. Diskusi kelompok maksudnya. Jadi kenapa saya memilih metode itu? Karena dengan metode itu saya bisa mengasah siswa untuk berpikir, berkolaborasi, dan mencari solusi dari suatu masalah, bukan sekedar menghafal ataupun mengingat saja. Bagaimana Ibu menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa yang beragam? Saya menerapkan pembelajaran dengan sistem berdiferensiasi. Artinya, saya memberikan pilihan cara belajar bagi siswa yang auditori. Saya sediakan penjelasan secara lisan. Lalu untuk siswa yang visual, saya sediakan diagram. Dan bagi siswa yang perlu pendampingan khusus, yang seperti ABK ya, saya membuat mereka dengan pembelajaran khusus sesuai dengan kemampuan dan apa yang menjadi problem mereka. Lalu saya membuat mereka itu tidak merasa tertinggal dengan siswa yang lain. Jadi semuanya sama. Media atau alat bantu apa yang biasanya Ibu gunakan dalam pembelajaran? Media yang membantu saya dalam proses belajar mengajar di kelas, biasanya saya menggunakan laptop, speaker, lalu karena sekarang ada smartboard, saya juga menggunakan smartboard, dan juga seperti alat peraga. Itu saja, Bu. Ya. Bagaimana cara Ibu melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa? Ya. Penilaian saya tidak hanya berpusat pada nilai atau angka, yaitu sumatif, tapi saya juga menilai bagaimana selama diskusi, observasi sikap, bagaimana dia mempresentasikan proyeknya. Bagi saya, kemajuan kecil dalam perilaku itu sangat menjadi nilai yang berharga. Jadi tidak melulu tentang sumatif atau nilai. Bagaimana Ibu memotivasi siswa yang kurang dalam semangat belajar? Saya menggunakan metode pendekatan relevansi, yaitu menjelaskan mengapa materi ini harus dipelajari, mengapa materi ini penting. Lalu saya juga memberikan apresiasi, jadi siswa merasa senang meskipun kemajuannya
sedikit demi sedikit, tapi siswa merasa senang dan menjadi lebih semangat lagi untuk belajar. Apa pendekatan Ibu dalam menangani siswa yang memiliki masalah kedisiplinan? Untuk siswa yang memiliki masalah kedisiplinan, saya menggunakan pendekatan restitusi, yaitu bukan hanya sekedar hukuman, tapi juga saya membantu mengajak siswa berdiskusi dan memahami cara mereka memberikan solusi agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Apa bentuk pengembangan diri yang Ibu lakukan sebagai guru? Bentuk pengembangan diri saya biasanya mengikuti webinar, seminar, MGMP, dan melakukan pembelajaran secara mandiri. Menurut Ibu, apa kunci utama menjadi guru profesional di era sekarang? Kunci saya menjadi guru profesional di era sekarang adalah saya harus lebih fleksibel dan adaptabilitas, yaitu guru tidak lagi hanya menjadi sebagai sumber informasi, tapi juga menjadi fasilitator yang mampu beradaptasi dengan teknologi sambil tetap menjaga ikatan emosional dengan siswa. Bagaimana Ibu memahami dan menerapkan kode etik guru dalam keseharian? Penerapan kode etik saya memahaminya sebagai komitmen moral dalam keseharian. Ini berarti menjaga integritas, tidak memihak, menjaga rahasia pribadi siswa, dan selalu menunjang tinggi kehormatan profesi guru. Dalam kompetensi pedagogi, bagaimana Ibu memastikan kalau siswa itu benar-benar memahami materi? Nah, untuk memastikan bagaimana siswa saya memahami materi pedagoginya itu, saya menggunakan asesmen formatif, bisa melalui kuis singkat, diskusi kelompok, atau teknik cek pemahaman. Jadi saya bisa memetakan apakah ini anak sudah paham dan ini yang belum paham, karena akan terlihat. Asalkan dia sering menjawab, berarti anak itu sudah mengerti, sudah lumayan berkembang. Dalam kompetensi kepribadian, bagaimana Ibu menjaga sikap dan keteladanan di hadapan siswa? Untuk menjaga keteladanan kepribadian, saya memegang prinsip ingarsa sung tuladan, yaitu saya harus menjadi contoh dalam hal kedisiplinan waktu, kesantunan, bertutur kata, dan juga berpakaian, dan menuntut hal yang sama dari siswa. Nah, menurut Ibu, apa tantangan terbesar dunia pendidikan di era global saat ini? Di era global yang sekarang, tantangan terbesarnya menurut saya adalah disrupsi informasi, yaitu begitu banyaknya informasi yang diberikan kepada siswa. Mereka bisa searching dimanapun, tapi mereka tidak tahu apakah itu benar ataupun tidak. Jadi tidak tahu kebenarannya, namun ada beberapa siswa yang mungkin akan menelannya mentah-mentah. Selanjutnya, bagaimana Ibu menghadapi kemajuan teknologi yang masuk ke dunia pendidikan? Saya memandang alat teknologi itu sebagai pelengkap dunia pendidikan, dan saya memandangnya sebagai suatu tantangan juga. Bukan berarti teknologi itu bisa menggantikan integritas seorang guru, namun teknologi itu membantu, ya, bukan menggantikan. Apa strategi Ibu agar siswa siap bersaing di era global dan digital? Di era global dan digital ini, menurut saya, siswa siap bersaing apabila memiliki 4C, yaitu critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Mereka tidak hanya menjadi konsumen, tapi mereka juga bisa menjadi pencipta. Pengalaman mengajar seperti apa yang paling berkesan bagi Ibu? Menurut pengalaman pribadi saya, pengalaman yang paling berkesan di saat saya mengajar adalah saat siswa yang dianggap semua guru dan orang tuanya sendiri itu sulit untuk belajar, namun ketika sudah beberapa, misal 1 semester, dia itu berubah dan bisa mengikuti pembelajaran yang tadinya dianggap kurang mampu. Sekarang dia mulai sedikit demi sedikit bisa mengikuti
langkah teman-temannya. Nah, itu adalah penghargaan terbesar untuk saya sebagai guru karena saya merasa bisa mampu mendorong peserta didik untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran. Sebutkan apa satu hal yang ingin Ibu tingkatkan dalam proses pembelajaran ke depan. Saya ingin meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya ingin agar bisa benar-benar mengakomodasi setiap keunikan siswa, agar bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif meskipun karakter siswa itu berbeda-beda. Apa harapan Ibu untuk masa depan pendidikan di Indonesia? Harapan saya untuk pendidikan di Indonesia, saya berharap meratanya setiap pendidikan di Indonesia dan semakin merata juga kualitasnya, lebih fokus pada pembentukan karakter yaitu profil pelajar Pancasila dan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tapi juga secara moral, secara nurani yang luhur. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya hari ini. Saya izin pamit dulu, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Kesimpulan dari wawancara tadi, guru mencerminkan kompetensi inti seorang pendidik profesional dengan fokus pada adaptabilitas, empati, dan pembentukan karakter. Dan guru harus menjadi fasilitator yang mampu mengintegrasikan teknologi, motivasi siswa, dan menciptakan lingkungan